Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teresa, kelas A semester 7, program mata kuliah Sosiologi Terapan, program studi Sosiologi. Baik, jadi hari ini saya akan menjelaskan tugas UAS. Saya akan membahas tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang berkaitan dengan analisis ROCCP terkait dengan penggunaan dana COVID-19 di sektor kesehatan. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini memasuki tahun awal 2020 di bulan Maret, lebih tepatnya 15 Maret 2020, COVID merajalela di negeri Indonesia. Kehadiran COVID-19 melumpuhkan semua aktivitas masyarakat, baik di segi politik, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga banyak juga yang melakukan social distancing. Terhitung sampai hari ini kita sudah memasuki 8 bulan dan dengan hidup bersama virus COVID-19 ini. Dan kita melewati beberapa fase dari awal penyebaran virus COVID-19 sehingga pada hari ini kita memasuki era new normal yang tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan. Dan juga banyak sekali instansi-instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan yang dengannya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 mereka melakukan WFH atau work for home, bekerja dari rumah, yang kebanyakan dilakukan oleh instansi-instansi perkantoran, karena salah satu hal yang menyebabkan pertumbuhan dan secara pesat perkembangan virus COVID-19 adalah melalui kontak atau sentuhan tangan terhadap satu individu dengan individu yang lain, sehingga virus ini sangat cepat berkembang. Kemudian virus ini juga sangat bisa bertahan di tembaga dan bahan-bahan besi lainnya, sehingga sangat mudah untuk menyebar. Dan kemudian rantai penyebaran virus COVID-19 ini, seperti yang kita ketahui bersama, tidak ada yang dapat mengetahui di mana dan kapan COVID-19 bisa menyebar. Maka di sini banyak juga instansi yang melakukan work from home atau bekerja dari rumah. Kemudian ada juga sekolah-sekolah, dalam hal ini berkaitan dengan lembaga pendidikan, melakukan daring atau sekolah dalam jaringan, atau lebih tepatnya dikenal dengan sekolah online dan kuliah online, untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Karena COVID-19 sejatinya berkembang sangat cepat di saat adanya kerumunan. Kemudian karena banyaknya aktivitas masyarakat dan kita sedang memasuki era yang dinamakan era new normal, di mana semuanya era normal yang baru yang mulai dicanangkan atau mulai diterapkan mulai awal bulan Juni. Jadi banyak masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah dengan tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan. Dengan adanya era new normal ini, dilansir dari Tribun News bahwa terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, jumlahnya bertambah dari hari ke hari. Terhitung per 28 November 2020, kasus COVID-19 bertambah menjadi 527.999 orang dengan 441.983.000 orang yang sembuh. Kenaikan jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 ini diakibatkan masyarakat yang suka beraktivitas di luar rumah dan juga adanya klaster baru terpaparnya COVID-19, yaitu merupakan area perkantoran yang merupakan klaster baru terpaparnya COVID-19. Dengan adanya lonjakan kasus tersebut,
Maka karena adanya lonjakan kasus tersebut dan untuk mencegah dan menangani memusnahkan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah banyak mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Dana itu dapat berupa perlindungan sosial, adapun dana perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai yang diterima oleh masyarakat. Kemudian ada juga dana yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah sakit, ya, baik dalam hal ini anggaran COVID-19 yang berada di sektor kesehatan, di mana anggaran COVID-19 yang awalnya 87, sekian triliun bertambah jumlahnya menjadi 97,62 triliun karena diakibatkan anggaran untuk sektor kesehatan ini bertambah karena banyak rencana untuk mengeluarkan vaksin yang akan didapat di tahun 2021. Kemudian di sini karena jumlah lonjakan pasien COVID ini juga pasien positif COVID ini bertambah, maka anggaran kesehatan juga bertambah. Di sini banyak sekali masyarakat yang notabene-nya sakit menjadi pasien di era COVID-19 ini, di tengah pandemi COVID-19, banyak yang melakukan check up atau opname ke rumah sakit, dan pada akhirnya banyak yang didiagnosa atau divonis terindikasi positif COVID-19. Padahal banyak juga yang menderita flu biasa, tetapi karena ada kepentingan dari rumah sakit untuk mendapatkan dana lebih dari COVID-19 di sektor kesehatan yang terhitung berjumlah 97,62 triliun tersebut, maka rumah sakit dengan gencar-gencarnya diagnosis atau memvonis banyak penderita COVID-19, banyak pasien yang terindikasi COVID-19, sehingga banyak dana yang dapat mengalir ke rumah sakit tersebut. Sehingga di sini ada aktor-aktor yang memainkan para pemilik rumah sakit, staf medis dan lain sebagainya, memanipulasikan data pasien yang positif COVID-19 agar mendapatkan dana tambahan dari pemerintah, dalam hal ini dana COVID-19 dalam sektor kesehatan. Kemudian berlanjut ke bab berikutnya. Anggaran untuk COVID-19 sendiri dilansir dari jppn.com, total anggaran sebesar 695,2 triliun, yang diantaranya anggaran di sektor kesehatan sebesar 97,26 triliun. Dari data di atas dapat kita lihat bahwa anggaran untuk sektor kesehatan sangat besar dan akan disubsidikan ke semua rumah sakit yang menangani pemberantasan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satu hal yang menyebabkan kenaikan anggaran di sektor kesehatan ini adalah pembuatan vaksin. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya. Adapun realita atau fenomena yang kita alami di mana banyak rumah sakit yang memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk mendapatkan suntikan dana lebih dari pemerintah, sehingga jumlah 97,62 triliun bukanlah jumlah yang kecil. Maka di sini rumah sakit sangat gencar-gencar untuk mempositifkan pasien yang notabene-nya hanya untuk check up dan opname flu biasa, sesak napas dan asma dapat dipositifkan teridentifikasi COVID-19. Kemudian di sini ada analisis Roche-Cipy yang dapat kita mulai untuk sebagai sebuah pisau analisis untuk menganalisis bagaimana fenomena rumah sakit ini. Kemudian di sini ada di analisis Roche-Cipy ada rules yang berkaitan dengan peraturan, opportunity yang berkaitan dengan kesempatan, capacity, ada interest, communication, ideologi
ada proses dan ideologi. Berlanjut ke bab berikutnya, yang pertama berkaitan dengan rules. Rules adalah faktor bahwa orang berperilaku tidak hanya dalam satu peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Di sini berkaitan dengan penggunaan dana COVID-19 di sektor kesehatan, ada undang-undang atau aturan pemerintah aturan kementerian yang berbunyi bahwa alokasi dana khusus digunakan untuk mencegah, menangani dan memberantas COVID-19 di Indonesia. Jadi dengan adanya aturan ini, para kaum kapital mereka berlomba-lomba untuk menjadikan acuan dari aturan ini, menjadikan acuan untuk dapat mendapatkan dana lebih dari pemerintah, sehingga di sini mereka bermain dengan cara memanipulasi data pasien yang positif COVID-19 sehingga rumah sakit dapat mendapatkan suntikan dana lebih. Kemudian berlanjut ke slide berikutnya, berkaitan dengan opportunity adalah faktor lingkungan eksternal dari pihak yang akan dituju yang juga harus diketahui secara jelas sehingga memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan peraturan perundang-undangan yang dibuat. Jadi di sini rumah sakit yang notabene-nya mengajukan dana tambahan untuk penanganan COVID-19 di sini juga harus dilihat bagaimana jangan sampai rumah sakit tersebut memanipulasi data untuk dapat mendapatkan suntikan dana yang besar akibat anggaran COVID-19 yang sangat besar dari pemerintah tersebut. Jadi di sini perlu adanya, maka di sini pemerintah bekerja sama dengan KPK, selalu mengawasi dana COVID-19 di sektor kesehatan ini sehingga tidak terjadi korupsi di sektor kesehatan yang notabene-nya akan dilakukan oleh rumah sakit. Tetapi banyak juga yang kecolongan dan pada akhirnya banyak kecurigaan yang menyatakan bahwa banyak rumah sakit yang melakukan korupsi dana COVID-19 di sektor kesehatan ini. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan capacity adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri perilaku internal yang mungkin punya masalah yang bisa mendorong atau menyulitkan mereka atau tidak memungkinkan mereka untuk menaati peraturan perundang-undangan. Contohnya di sini, ketika momentum COVID-19 terjadi hari ini, maka rumah sakit memanfaatkan dengan betul-betul momentum ini. Karena banyak rumah sakit yang tidak mendapatkan dana yang besar, maka mereka berusaha untuk mendapatkan suntikan dana yang besar dari momentum COVID-19 ini. Jadi berbagai cara pun dilakukan. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan communication atau komunikasi, bahwa di sini komunikasi sangat penting dalam penanganan dana COVID-19 di sektor kesehatan ini. Bagaimana peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah, apakah sudah memadai atau belum untuk mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang dituju. Jadi di sini pemerintah dalam notabene-nya sebagai pemerintah yang berdaulat, mereka harus juga mensosialisasikan dana COVID-19 di sektor kesehatan ini digunakan untuk apa saja, sehingga ketika terjadi eksekusi untuk dana ini dicairkan, tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari hal tersebut, dari penggunaan dana COVID-19 di sektor kesehatan tersebut. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan interest atau kepentingan. Jadi di sini banyak sekali pihak-pihak yang memboncengi kepentingan mereka. Contohnya di sini di dalam rumah sakit ada petinggi-petinggi rumah sakit, ada staf medis dan lain sebagainya yang kemudian mereka memanfaatkan pasien untuk mendapatkan suntikan dana tambahan dari pemerintah. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan proses. Proses seperti yang kita ketahui bersama, proses adalah prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah
akan memenuhi atau mematuhi atau tidak akan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan di sini. Jadi di sini seperti yang kita ketahui bersama, proses pencairan dana COVID-19 di sektor kesehatan ini tidak serta-merta dicairkan semua 97,62 triliun tersebut, tetapi proses ini bertahap dari beberapa fase yang kemudian dicairkan setengah-setengah, sehingga di sini baru 35% dicairkan dana COVID-19 di sektor kesehatan ini. Jadi di sini pemerintah mencairkan tidak serta-merta semuanya dicairkan. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan ideologi terkait dengan masalah yang lebih luas. Cakupannya berkaitan dengan nilai, sikap, dan selera berkaitan dengan asumsi-asumsi tentang dunia agama, politik, sosial, dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama, berkaitan dengan sikap, di sini adapun para petinggi-petinggi rumah sakit memanfaatkan momentum COVID-19 untuk mendapatkan suntikan dana yang lebih. Ini tergantung lagi dari sikap para petinggi, bagaimana mereka mengeksekusi dan menggunakan anggaran dana COVID-19 tersebut. Kemudian di sini ketika COVID-19 terjadi, pandemi COVID-19 besar-besaran di dunia, maka di sini masyarakat, memang kita telah memasuki era new normal, tetapi banyak masyarakat juga yang tidak ingin melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi di sini banyak juga yang melakukan aktivitas di dalam rumah dan mereka akan berselancar ke dalam sosial media, yang mana di sini kaum kapitalis yang menanamkan modal seperti di YouTube, Instagram, dan TikTok, mereka dapat memperoleh keuntungan karena saham yang naik dengan banyak jumlah viewers yang menonton atau menggunakan aplikasi tersebut, sehingga saham dan pundi-pundi uang mereka dapat bertambah di rekening para kaum pemilik modal ini. Kemudian ada monetisasi, seperti berbicara tentang monetisasi, atau dalam hal sempit monetisasi berkaitan dengan para youtuber yang menggunakan YouTube sebagai media untuk menghasilkan uang. Di sini para youtuber, tiktokers, selebgram menggunakan sosial media untuk mendapatkan endorse dari perusahaan-perusahaan besar, dan mereka mempromosikan produk-produk dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi di sini para youtuber, tiktokers, selebgram, mereka mendapatkan penghasilan tambahan atau yang biasa disebut dengan passive income di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan proses digitalisasi yang sangat maju dan sangat pesat, dan banyak juga yang kena efek jenuh dan bosan. Mereka lebih suka berselancar di media sosial untuk mencari kesenangan semata. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.